Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam ibadah live streaming kita pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang berkenan ikut serta dalam ibadah kita pada hari ini, Minggu 17 Januari 2021. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berasal dari jemaat lain namun berkesempatan untuk beribadah bersama-sama pada ibadah virtual saat ini. Semoga ibadah kita dan pelayanan serta pemberitaan firman-Nya menambah kekuatan iman, bahkan mengokohkan pengharapan kita untuk terus maju melangkahkan kaki di tahun yang sudah Tuhan rentangkan di depan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya mengajak kita semua masuk dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri untuk memulaikan ibadah ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang berdosa dan tak layak di hadapan-Nya. Marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mengucapkan doa pengakuan bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka bagian Alkitab yang akan dibaca dan kita renungkan bersama-sama. Ayub pasal 34 ayat 1 sampai 5. Kitab Ayub sebelum Mazmur, Kitab Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hamba-Mu yang akan memberitakannya pada saat ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga hamba sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Ayub pasalnya 34 ayat 1. Allah tidak berlaku curang. Maka berbicaralah Elihu. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Demikian firman Tuhan. Masing-masing kami menyapa sekali lagi, Shalom. Kita bersyukur, kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, kita bersyukur, kita masih diberi kesehatan. Saya secara pribadi bersyukur beberapa waktu yang lalu sempat demam. Ternyata ketika kami ke dokter, katanya kecapean, bahkan juga waktu itu pengaruh sakit gigi saya. Tapi puji Tuhan hari ini boleh berdiri untuk melaksanakan pelayanan firman ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang pemudi namanya Maria, dia itu aktif sekali di gereja, sangat mencintai pelayanan. Nah, sekali waktu dia mendengar kabar bahwa ada penerimaan suatu karyawan di sebuah perusahaan. Karena memang dia belum bekerja dan dia ingin mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, dia kemudian berbicara dengan keluarganya, lalu kemudian mereka bersepakat untuk menjual beberapa harta mereka termasuk tanah supaya dia bisa pergi ke kota lalu kemudian mengikuti tes masuk di suatu perusahaan. Makanya mereka menjual lalu kemudian setelah dia siap dia mengundang tetangga-tetangga terutama sebagian dari jemaat lalu mereka beribadah mengharapkan pendeta mendoakan dia supaya dia lolos dalam tes tersebut. Maka waktunya dia berangkat dan kemudian dia tinggal di suatu tempat dengan biaya yang ada, dia mempersiapkan diri saudara-saudara. Ternyata setelah tes dia gagal. Dia gagal lalu kemudian dia mencari tempat untuk mendapatkan pekerjaan, ternyata tidak juga dapat. Uangnya habis, dia kembali ke kampungnya. Dia merasa kecewa saudara-saudara. Dia berpikir Tuhan tidak memperhatikan dia, sebab apa? Dia adalah anak Tuhan yang rajin melayani, mencintai pelayanan. Bahkan sebelum dia pergi untuk tes di kota, dia minta supaya ada kebaktian. Dia minta supaya pendeta mendoakan dan semua orang mendukung dia dalam doa. Ternyata Tuhan tidak mendengarkan itu. Dia kecewa, betul-betul kecewa sehingga akhirnya dia kemudian tidak lagi mempedulikan iman. Dia kemudian tidak lagi bergereja. Dan mengatakan percuma semuanya itu. Karena walaupun saya rajin, walaupun saya melakukan pelayanan, Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan tidak mempedulikannya. Jadi saudara-saudara, cerita ini mirip dengan apa yang dialami oleh Ayub. Dia sempat dalam sebuah titik di mana dia kurang yakin akan keadilan Tuhan. Dan itulah yang menjadi inti dari percakapan temannya Elihu dengan Ayub yang ada dalam pembacaan tadi. Yang sebagian kita dengarkan tadi dibacakan oleh Ibu Penatua Komang Agustanti. Ya, Ayub 34 ayat 1 sampai 5. Jadi saudara-saudara, seperti yang berulang-ulang kali saya sampaikan, penderitaan, sakit, penyakit, beban hidup, harapan yang belum tercapai itu seringkali dapat menggoyahkan iman kita. Dapat menggoyahkan iman kita. Saya akan memberitahu
beberapa hal yang bisa membuat orang kehilangan keyakinan, kehilangan ireligiositas, ya, kehilangan kehidupan keagamaannya, bahkan kehilangan praktek beragama, non-practicing. Jadi penelitian-penelitian menyampaikan hal itu. Yang pertama, jika ia berada dalam penderitaan yang lama. Yang kedua, dia berada dalam keadaan yang tertekan. Yang ketiga, kalau dia kecewa terhadap agama plus kepada Tuhan. Nah, kecewa terhadap agama ini banyak faktornya. Salah satunya adalah kalau misalnya dia kurang mendapatkan pelayanan, atau dia kecewa kepada orang-orang tertentu yang selama ini menjadi panutan atau idolanya. Makanya itu harus menjadi masukan bagi gereja supaya memikirkan hal ini. Mungkin saja perginya warga jemaat atau tidak hadirnya mereka dalam persekutuan kita bukan karena faktor-faktor dalam diri jemaat itu, tetapi karena ulah kita. Bisa jadi. Ini salah satu faktor penyebab yang pernah saya baca. Kemudian juga ada faktor yang lain, yaitu bagaimana agama tidak lagi mencerminkan hidup sebagaimana misi agama. Agama itu kan harus membawa damai, membawa sukacita. Tapi ternyata di dalam berantem melulu, ini juga membuat orang menjauh. Ini juga membuat orang pergi dari gereja atau dari agama. Ada juga faktor lain, yaitu kalau agama kemudian bertindak keras, ya. Bertindak keras dalam arti melalui aturan, ya. Kadangkala tidak ada kompromi, tidak ada lagi solusi atau tidak ada lagi jalan keluar bagi warga yang membutuhkan pelayanan, sehingga mereka kemudian merasa tidak ada roh pelayanan lagi atau tidak ada lagi roh kasih di dalamnya sehingga mereka pergi. Ya, ada juga karena agama-agama bukan lagi mencerminkan hidup dalam kasih, malah mengajarkan kekerasan misalnya. Ya, mudah-mudahan gereja-gereja tidak ada seperti itu. Tetapi kan benih-benihnya ada. Gereja-gereja sekarang bukannya mencari solusi bagaimana mereka berdamai, bekerja sama, saling mencela. Itu yang paling saya benci dari dulu. Agama suka mencela satu dengan yang lain. Jangankah agama dengan agama, antar kelompok kekristenan ini juga buruk sekali. Rupanya ini akan menyumbang atau memberi dampak bagi perginya orang atau kemudian hilangnya kerinduan beragama dalam diri warga jemaat. Nah, khusus untuk kasus Ayub, faktor yang menyebabkan dia kemudian mengalami semacam non-practicing, ya, walaupun dia adalah seorang yang saleh, tapi ada situasi dan kondisi tertentu yang membuat dia seolah-olah tidak mengakui. Kita tahu ada beberapa teman-teman Ayub yang menjadi teman berdebat, teman diskusi, ya, teman bercakap-cakap. Ada Elifas, ada Bildad, ada Sofar. Itu 3 teman yang terkenal dalam kitab Ayub sebagai sahabat-sahabat Ayub yang memang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada Ayub. Tapi ada juga sahabat-sahabat Ayub yang lain, yaitu diantaranya adalah Elihu. Elihu ini adalah sahabat muda karena memang usianya masih muda. Dia selalu mengikuti percakapan-percakapan daripada sahabat-sahabat tua daripada Ayub atau sahabat-sahabat yang sepantar dengan Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Nah, ada saat di mana Elihu berkata bahwa teman-teman Ayub itu tidak terang-terangan berbicara soal masalah yang dihadapi oleh Ayub. Dan akhirnya keluarlah suatu ungkapan yang boleh kita baca. Sebenarnya untuk mengetahui apa yang dipercakapkan oleh Elihu itu banyak bahan yang bisa kita telusuri. Kalau dalam Ayub sendiri itu pasal 32 sampai pasal 37. Elihu ini mempunyai nama yang sangat bagus, Elihu, yaitu Allahku ialah dia. Allahku ialah dia. Elihu adalah anak dari Berakel, dia dari suatu kawasan Ram. Dia begitu dekat dengan Ayub dan menjadi teman, ya. Nah, karena beberapa aspek tidak disampaikan oleh sahabat-sahabat sepantar Ayub, lalu kemudian dia bicara salah satunya dengan sungguh sangat lantang, yaitu pada bagian tadi. Dari Ayub 34 ayat 1 sampai 5. Kenapa dia harus bicara? Dia harus menyampaikan itu. Pernah dia menyampaikan, Ayub, Allah itu maha besar, Allah itu melebihi kita. Jadi kita tidak bisa lalu kemudian
mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sudah yang paling benar. Allah itu yang paling tinggi. Nah, saudara-saudara, saya kira itu masukan bagus. Kadangkala kita merasa benar dengan tindakan kita ya. Jadi nasihat dari Elihu ini akan menjadi sebuah pedoman bagi kita. Jangan sekali-kali kita melampaui Tuhan. Apalagi sekali-kali kita merasa paling benar. Ya, kebenaran itu mutlak hanya punya Tuhan. Sehingga itulah sebabnya saya selalu meyakini kita tidak boleh menjas agama lain. Kita tidak boleh menjas kelompok Kristen lain. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling benar. Meskipun kita sudah melakukan pelayanan sebaik-baiknya. Meskipun kita sudah terjun dalam setiap kehidupan yang dinamakan kehidupan damai dan kasih. Toh pada akhirnya kita harus menyadari kita adalah hamba. Sementara yang paling tahu kebenaran yang kita laksanakan hanya Tuhan sendiri. Biarkanlah Tuhan yang menilai. Jadi sejauh-jauhnya saya melayani, saya hanya patut berkata, Tuhan, kiranya apa yang saya lakukan berkenan bagimu. Jadi jangan sampai nanti saudara-saudara, karena kita merasa sudah melakukan pelayanan, lalu kemudian kita bisa mengklaim kebenaran itu pada kita. Nah, inilah keluhan daripada Ayub. Dia mengatakan, aku sudah hidup dalam iman, tapi Tuhan tidak memperhatikan hakku. Mirip apa yang dialami oleh si Maria, pemuda gereja yang tadi mengalami kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan. Dia merasa sudah melakukan yang baik untuk Tuhan. Dia merasa sudah melakukan apa yang tepat. Dan ketika dia gagal, dia merasa Tuhan tidak peduli kepada dia. Ada aspek lain yang sangat ditekankan oleh Elihu kepada Ayub, bahwa Tuhan pun bisa menggunakan keadaan-keadaan pahit untuk menegur dan terutama untuk menyadarkan kita. Jadi kalau orang hidup dalam keadaan yang berat, itu tujuan Tuhan adalah satu, supaya kita bertobat. Jadi saudara-saudara, ini juga sangat perlu untuk kita pikirkan, kita renungkan baik-baik. Jangan-jangan kita mengalami situasi yang berat, itu bukan karena maksud Tuhan, seperti yang juga berkali-kali saya katakan, bukan maksud Tuhan untuk menekan kita atau membuat kita menderita, bukan. Pasti ada tujuannya, yaitu supaya kita koreksi diri atau kita menyadari dosa-dosa kita. Saya rasa ini adalah satu perenungan yang bagus dan diperlukan oleh setiap orang dalam rangka membaharui kehidupannya, terutama ketika kita harus merenungkan apa yang sudah kita buat selama ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya yang mau dikatakan oleh Elihu adalah Tuhan itu paling berkuasa atas segala ciptaannya dan dia tahu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan karena menderita sedikit lalu kemudian kita menyalahkan Tuhan. Oh tidak. Tuhan seperti tema hari ini berkuasa atas ciptaannya. Dia berkuasa atas gereja, dia berkuasa atas agama-agama, dia berkuasa atas manusia, dia berkuasa atas bangsa-bangsa. Dan bagian-bagian selanjutnya kemudian akan memperlihatkan bagaimana Tuhan menunjukkan, coba lihat unta, burung unta yang larinya lebih laju daripada kuda, lihat buaya, lihat semua harimau, singa, siapakah yang mempunyai itu? Tuhan harus mengatakan kepada Ayub, aku tidak memerlukan engkau untuk menaklukkan mereka. Akulah yang punya semuanya itu. Aku yang memberi makan, engkau tidak perlu memberi makan aku. Nah, pada tahap-tahap itu kemudian Ayub sadar bahwa dia bukanlah apa-apa. Memang Tuhanlah yang maha kuasa. Dia yang paling tahu apa yang penting bagi dirinya. Saudara-saudara, dengan demikian saya akan sampai kepada satu premis renungan ini. Tuhan itu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan atau kemudian mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Seperti pengakuan Ayub ini. Atau Tuhan tidak mempedulikan kita. Tidak pernah Tuhan tidak adil dan tidak pernah Tuhan tidak mempedulikan kita. Tuhan sekali lagi berkuasa. Nah, kata berkuasa ini mau menggambarkan bagaimana Allah mempunyai otoritas untuk hidup kita, untuk mengarahkan kita, bahkan untuk memimpin kita ke depan. Rasa-rasanya masih perlu untuk kita tekankan soal ini ketika kita masih berada di bagian awal tahun 2021. Hari ini adalah hari yang ke-17 kita menjalani tahun ini. Katakan Tuhan berkuasa.
memimpin dan menyertai kita ke depan sepanjang tahun 2021 ini. Ada amin. Saudara-saudara, kata berkuasa mau menjabarkan bahwa Dia yang mampu menciptakan, ya, mampu mengkreasi apapun dalam kehidupan kita. Jadi tidak usah terlalu ngoyo gitu ya untuk mencari uang. Saya katakan sekali lagi, tidak usah terlalu memaksakan diri untuk menjadi kaya. Karena prinsip saya, dari setiap kesuksesan kita, kalau kita angkakan 100% dari setiap keberhasilan kita, ternyata upaya kita itu di dalamnya cuma 10%. Saya pernah mendengarkan kata-kata ini dan saya mengaminkannya. Jadi kalau kita berhasil, itu sebenarnya upaya atau andil kita di dalamnya cuma 10%. Lalu 90% adalah blessing, 90% itu adalah anugerah. Ya, makanya banyak kita lihat orang yang ngotot, yang mati-matian, ambisi tidak dapat. Ada orang yang bekerja dengan penuh penyerahan diri tanpa dia sadar dia menerima. Dan memang begitulah harusnya kita. Karena apa? Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan hidup kita, Dia yang menciptakan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Kembali kepada tataran paling inti, penyerahan diri kepada Tuhan yang paling perlu. Berkuasa, kalau kita katakan tadi Tuhan berkuasa atas ciptaannya, adalah juga menggambarkan bagaimana Allah mampu memelihara kita. Allah mampu untuk memelihara kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Ya, jangan pernah berhenti untuk melayani, untuk beribadah, untuk berdoa. Jangan sekali-kali berhenti. Manusia sekali lagi seperti yang juga suka saya ulang-ulang, oleh penderitaan tergoda atau mudah sekali kemudian sampai kepada kesimpulan, Tuhan tidak mempedulikan saya. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk terus berdoa, untuk terus berserah, untuk terus mengambil bagian dalam kehidupan beriman. Apapun kondisinya, ya, kita memang tidak bisa berkumpul seperti semula, tapi kita diberikan jalan untuk bisa beribadah, yaitu melalui live streaming, melalui ibadah-ibadah yang bersifat online lainnya. Ini kita harus syukuri, kita puji Tuhan, bisa kita alami, saudara-saudara. Berkuasa juga mau menggambarkan bahwa Tuhan bisa membuka jalan, ya. Jadi Dia berkuasa menciptakan hidup kita, bahkan juga menciptakan segala hal yang kita perlukan. Dia berkuasa memelihara kita, dan Dia berkuasa untuk membuka jalan. Jadi tidak ada kata buntu di dalam Kristus. Kalaupun ada kata buntu, artinya bahwa ada cara lain yang mau Tuhan berikan. Jadi kalau kita mengalami suatu jalan buntu, jangan menyerah. Karena kata peribahasa, bila pintu satu yang tertutup, Tuhan akan membukakan pintu yang lain sebagai jalan untuk kita terus melanjutkan kehidupan ini. Beberapa waktu lalu kita telah merenungkan bagaimana orang Israel terjebak di Laut Teberau, mereka tidak bisa menyeberang, lalu kemudian mereka pasrah, bahkan sempat marah-marah. Tuhan memerintahkan Musa, angkat tongkatmu, supaya laut yang mereka hadapi di depan terbelah dua. Dan kemudian Musa mengangkat tongkatnya, laut terbelah, mereka bisa melewati laut itu. Tongkat Musa bagi kita sekarang adalah tongkat iman. Angkat tinggi-tinggi, saudara-saudara, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah hati. Angkat setinggi-tingginya, penuh penyerahan diri. Kalau perlu sujud di hadapan Tuhan, minta doa, Tuhan berkati kami dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, yang terakhir, kalau kita memahami Tuhan itu berkuasa, maka yang pertama adalah kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu adalah perkataan Mazmur Daud yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ini kalau umpamanya kita dalam kondisi sekarang ini, kalau tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita akan dirasuki oleh ketakutan yang luar biasa. Tapi ya, anak-anak Tuhan saya lihat sungguh sangat yakin bahwa meskipun pandemi masih merajalela, masih mewabah, kita punya ketenangan, ya. Dengan Tuhan kita akan tenang, ya. Karena itu, ketika dia merasa tenang, dia bisa melakukan apapun yang terbaik. Saudara-saudara, apa respon kita terhadap kemahakuasaan Tuhan yang berat itu? Kita berdoa, kita beribadah, kita melayani. Tapi
satu hal yang paling kunci yang tidak boleh kita lupakan, kita harus berbagi. Orang yang berbagi adalah orang yang sungguh sangat percaya Tuhan itu maha kuasa dalam hidupnya. Karena itu dia tidak khawatir tentang dirinya. Dia berbagi untuk menolong orang lain. Karena dia percaya Tuhan memberkati dia, saya harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mudah-mudahan sikap ini tidak hilang dalam kehidupan kita meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi atau barangkali juga kehilangan pekerjaan. Tetaplah berbuat baik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dengan jalan demikian, maka kita sungguh-sungguh menyembah Allah yang maha kuasa. Dia bukan berkuasa atas diri kita, lalu kemudian memberikan semuanya yang terbaik bagi kita. Tapi pada saat yang sama, kekuasaan Tuhan itu kita respon atau kita wujudkan melalui sebuah pelayanan bakti. Suatu pelayanan nyata, membantu orang lain sekuat-kuat tenaga kita, sedalam-dalam kasih kita, supaya orang lain yang membutuhkan pertolongan merasakan penghiburan dan terutama kedamaian karena ada yang memperhatikan mereka. Tuhan akan membaca kita, maksud saya saudara-saudara semua orang akan membaca bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita, bagaimana Tuhan itu berkuasa dalam diri kita, yaitu juga melalui apa yang kita lakukan, perbuat bagi orang lain dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Dengan demikian, maju terus, jangan menyerah, tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan terus praktekkan iman kita. Jangan hilang keimanan kita, melainkan terus praktekkan keimanan kita kepada siapapun tanpa pilih kasih kepada semua orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu dan pemuda. Jatuh dan ku tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap
Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus sebagai berikut. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara, kita mendoakan persembahan kita dan juga sekaligus kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat, dan doa ini nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, bahkan juga sebagai masyarakat. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab tangan Tuhan yang berkuasa itu selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu yang juga memungkinkan kami untuk memberi persembahan pada hari ini. Berkatilah sehingga semua yang telah kami ikhlaskan, kami persembahkan dari hati kami yang penuh syukur, berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah sehingga semuanya itu sungguh sangat berguna bagi kemajuan pelayanan di gereja kami. Kami berdoa Tuhan berkati setiap orang dalam segala rencana pekerjaannya, supaya mereka mengalami perubahan, mengalami pembaharuan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Bapa untuk kehidupan dan pelayanan GKST Gloria Jakarta. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, bahkan juga majelis, penatua diaken. Tuhan berkati mereka bersama keluarga, Tuhan memberkati mereka dan pelayanan-pelayanan mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kana, Bapak Ronald Samudi, Ibu Lisa Agustina Maurenelo, juga Steny Abraham Efrain Talumepa. Kami mendoakan dalam pemulihan Bapak Henry Kawu dan Ibu. Kemudian kami juga mendoakan
anak-anak yaitu Joyce, Jovita, Jolanda, Molose yang mengalami sakit DBD di Rumah Sakit Cijantung. Kami juga mendoakan Pak Max Situmorang. Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan kiranya berkenan atas seluruh proses pengobatan, bahkan perawatan yang mereka terima baik dari pihak medis maupun dari segala perhatian keluarga dan handai tolan. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyami Sigilipu, Bapak Pendeta M. Cenubi dan Ibu Ati Bungkundapu Tabiu, anak Aneska Penyami, Bapak Berto Sobolino, Ibu Diana Sobolino Penyami, Gian Sobolino, Carol Sobolino, Abner Penyami. Kami juga mendoakan Nanda Damanik bersama suami Ferry serta anak mereka Dawai. Kami mendoakan Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani. Juga kami mendoakan Bapak Haryono Toli, ayahanda dari Aan Toli yang sakit dan dalam pemulihan di Maleku. Biarlah kuasa Allah bekerja atas mereka sehingga mereka mengalami kepulihan yang sepenuh-penuhnya. Bapa, kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran tanggal 11 Januari 2021, Saudara Chandra Eka Putra Pagala. Tanggal 14 Januari 2021, Bapak Pendeta Hendri Yohanes Wulor. Damai, sejahtera, kasih, anugerah, dan keselamatan akan melingkupi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena mengalami dampak daripada kondisi pandemi COVID-19, Tuhan tolonglah mereka. Berkati juga aksi Gloria Peduli yang tetap kami canangkan, kiranya Tuhan memberkati kami untuk mewujudkan semua itu sebagai penyataan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Kami mendoakan seluruh pemuda, kami mendoakan rencana mereka untuk memulaikan kebaktian minggu depan. Tuhan memberkati pengurus, Tuhan memberkati anggota. Kami mendoakan para pemuda dalam perantauan, dalam pelayaran dimanapun berada, Tuhan memberkati semua mereka. Kami mendoakan orang tua kami, kami mendoakan anak-anak kami mendoakan semua keluarga. Tuhan tolonglah mereka dalam kehidupannya. Kami mendoakan keluarga Bapak Hendrik Bou Rakota, Tuhan hiburkanlah mereka atas meninggalnya Ibu Masrin Rakota beberapa waktu yang lalu. Tuhan memberkati anak-anak Agustina dan keluarga, Saudari Veronica, juga William dan keluarga dimanapun berada. Tuhan menyertai. Kami mendoakan panitia pembangunan, kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Kami mendoakan seluruh pendeta-pendeta dalam lingkungan pelayanan kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Bahkan Tuhan, kami mendoakan pelayanan GKST di Sulawesi, baik Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan di Jakarta ini. Tuhan memberkati pos-pos penginjilan di beberapa kawasan daerah terpencil. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara yang menjadi korban daripada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga yang mengalami perih karena peristiwa ini. Tuhan menghiburkan. Kami mendoakan korban gempa di Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene. Tuhan memberkati diantaranya keluarga Bapak Ilang Enos Rampu, keluarga Bapak Nasar, juga Yanti Sipatu dan semua saudara yang mengalami dampak daripada bencana ini. Tuhan, tolonglah mereka. Kami mendoakan gempa atau korban gempa banjir di Kalimantan Selatan. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan, kiranya Engkau menghiburkan mereka. Pakailah kami Bapa GKST Gloria Jakarta untuk peduli kepada mereka, untuk membantu mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan akan memberikan kemungkinan kepada kami untuk melakukannya. Tuhan menolong kami semuanya. Bapa, kami mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah saat ini dimanapun berada.
Kiranya jemahan kasih Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk melaksanakan segala rencana-rencana mereka. Kami mendoakan seluruh keluarga-keluarga yang memberikan persembahan syukur. Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan keluarga Posman Sidabalok dan Ibu Elan Langkai. Tuhan memberkati bahkan memeliharakan keluarga ini. Kami mendoakan keluarga daripada Hendro dan Risma. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan memberkati dan menyertai mereka semuanya. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan Saudari Ziane Kalengkongan yang berencana untuk kembali ke Poso dalam rangka rencana dan cita-cita yang ingin dia wujudkan. Tuhan memberkati rencana tersebut. Kami mendoakan pekerja-pekerja, para tenaga medis dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka. Kami mendoakan beberapa di antaranya Dr. Alpinus Kamboji, Dr. Dian Sigilipu, Dr. Meli Stefani Pagala, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Yolanda Pandaleke, Diaken Risma Tadayu, Juliana Keayo, Delyuni Hoti, dan yang lain-lainnya. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati mereka. Ya Bapa, berkati kami hari ini dan seluruh kehidupan kami. Kasih Tuhan yang penuh kuasa itu akan tetap menyertai kami dalam segalanya. Kami berserah hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami. Kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 17 Januari tahun 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Phineas Jenjeni, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Warta pelayanan sepekan, kebaktian minggu depan, tanggal 24 Agustus tahun 2021, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman, Pendeta Phineas Jenjeni. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara on-site di kapel Rumah Sakit PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang. Ibadah ini juga akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook Grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 11 sampai 17 Januari tahun 2021. Ulang tahun kelahiran. Tanggal 11 Januari 2021, Chandra Eka Putra Pagala. Tanggal 14 Januari tahun 2021, Pendeta Henry Yohanes Wulur. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya.
ibadah pemuda Gloria via Zoom hari ini, Minggu 17 Januari tahun 2021, pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. ID meeting Zoom di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Berita duka, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga Ibu Masrin Bow Rakota pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 di Jakarta. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021 di Tegal Alur. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita. Semoga Tuhan menguatkan keluarga besar Bow Rakota yang ditinggalkan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur, hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan, atau berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST, Jemaat Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Gita Bakti 114 ayat 1 dan 2 di setiap janjiku. Setiap janjiku dan setiap doaku
Saudara-saudara, sebelum kita menerima berkat, kita akan mendukung doa saudara kita yang sakit. Prabowo, mari kita berdoa. Bapa, karuniakanlah kasih dan kekuatan kepada saudara kami Prabowo yang sakit. Kiranya kepulihan yang berasal daripada Tuhan akan menyertainya. Tuhan memberkati segala obat, makanan, dan setiap perawatan yang diterimanya. Kiranya kasih dan kekuatan Tuhan dipenuhkanlah atasnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah minggu kita secara live streaming saat ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Shalom.